tidak hadir? Masih semua ya? Iya. Saya minta untuk ketua kelas atau siapa yang mewakili untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di materi, saya ingin mengecek kondisi belajar anak-anak sekalian. Apakah sudah rapi apa enggak? Ada yang nggak pakai sepatu? Ada. Ada ya? Oke. Baik, kalau gitu untuk menumbuhkan jiwa semangat patriotisme kita, Bapak ingin mengajak adik-adik semua, anak-anak sekalian untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Silakan anak-anak semua untuk berdiri. Baik, anak-anak sekalian, kita pada pagi hari ini sudah masuk di materi bab yang selanjutnya, yaitu tentang sumber hukum Islam yang mutlak atau sumber hukum Islam yang disepakati. Baik, ini Bapak ada PowerPoint yang diperhatikan oleh anak sekalian terkait dengan materi, yaitu sumber hukum Islam yang mutlak. Kemudian yang sumber hukum Islam mutlak ini nanti dia terbagi jadi 4. Ini ada Al-Quran, ada Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Baik, anak-anak sekalian, Bapak ingin menyampaikan adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini itu ada 2. Yang pertama itu peserta didik dapat menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang mutlak atau yang disepakati. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis penerapan sumber hukum Islam yang mutlak atau disepakati dalam realitas sosial. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi pada minggu yang lalu. Siapa yang ingat? Ayo. Ya. Ya. Apa? Ijtihad. Judulnya apa? Tentang Ijtihad. Kira-kira masih ingat ijtihad apa? Pemanahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Terus? Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau hukum atau keutamaan hukum yang jelas. Berarti sudah masih ingat ya semua ya? Siap? Teman-teman semua siap? Masih. Oke. Baik, anak-anak sekalian, untuk menarik pengetahuan kalian tentang materi kita, Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan. Dan kita dua lah ya, tentang materi sumber hukum Islam yang mutlak. Kira-kira sebelum masuk di materi ini, seperti apa gambaran kalian tentang sumber hukum Islam yang mutlak? Yuk, siapa yang bisa? Tangan. Bisa. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan atau dasar yang pertama dalam pengambilan sumber hukum Islam. Oke, terus yang kedua. Nah, lalu Agar bisa menjalani hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. agar bisa menjalani kehidupan yang baik sehingga selamat ya. Nah, tentang keselamatan. Oke. Tes konsentrasi. Break dulu. Ayo, bangun. Bangun. Ya. Tes konsentrasi. Gajah. Sumber hukum Islam yang mutlak, maka Bapak ingin mengkolaborasi
4 ya. Jadi 4 kelompok karena materi kita tentang Al-Quran, Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas. Maka harus dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 nih, gimana? Karangan ya? Ya. Terus kelompok 2 hafalan. Di sini? Kelompok 3. Yang terakhir? Ayo kelompok 3. Yang terakhir. Mungkin nanti di lembar kerja kelompok ini kalian isi hasil analisa kalian terkait tentang video yang akan Pak Guru tayangkan terkait tentang materi ilmu Islam yang mutakhir. Jadi sambil melihat video, anak-anak sekalian sambil menganalisa tugas-tugas masing-masing. Oke, yang kelompok 1 menganalisa tentang Al-Quran dan hukumnya. Terus yang kelompok 2 menganalisa tentang Al-Sunnah. Yang ketiga menganalisa Al-Ijma. Yang keempat Qiyas. Dan silakan masing-masing kelompok fokus sama materinya ya. Bapak akan menampilkan video pembelajaran di depan. Namun sebelumnya saya berikan untuk LKPD-nya masing-masing kelompok. Melihat konsentrasi analisa video materi yang akan Pak Guru tampilkan ya. Sumber hukum Islam yang apa? Yang pertama akan kita bahas adalah Al-Quran. Al-Quran diartikan sebagai dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada yang Baik, anak-anak sekalian tadi sudah kalian lihat videonya ya? Nah, kita sambil dianalisa ya. Hasil dari analisa kelompok kalian tentang masing-masing materi. Nah, mulai dari yang kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok yang keempat. Nah, mungkin nanti secara bukan atau secara akad untuk memberikan persentase. Tapi misalnya, silakan analisa diskusi kalian. Oke, terus kalian sudah diskusi ya? Baik, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok pertama ya, tentang Al-Quran, seputar Al-Quran dan kehukumannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan direspon nomornya. Ya, siap ya? Semangat. Yuk, mulai dari kelompok yang pertama. Silakan, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa dari kata Qur'an yaqra'u Qur'ana, artinya bacaan atau dibaca. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Jikalau Al-Quran sebagai sumber hukum yang absolut, kenapa harus ada sumber Islam yang lain? Kenapa harus ada sumber hukum Islam yang lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Dr. Astika. Karena sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran itu hanya menjelaskan hukum itu bersifat mujmal atau umum. Artinya tidak secara terperinci sehingga membutuhkan perincian khusus karena Al-Quran yaitu menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum, yaitu menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan sholat dari awal hingga selesai. Baik, hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah melewati fase diskusi dan masing-masing kelompok sudah presentasi dan timbal balik. Sekarang dikumpulkan ya.
Pembagian ada berapa? 4. Apa saja? Tahapan terakhir sudah kita laksanakan. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan atau gimana? Membosankan? Menyenangkan ya? Tentang materi paham atau gimana? Nah, kalau sudah paham, Bapak ingin cek asesmen untuk untuk mengetahui sejauh mana kalian menerima materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, sudah ya? Sekarang silakan dikumpulkan asesmennya. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah selesai hari ini dan Bapak ingin menyampaikan pesan moral atau pembelajaran termana dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam yang mutlak atau disepakati, sebagaimana pengajaran yang diberikan oleh Islam bahwa simbol dari Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu datang sebagai perantara rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Ini menandakan bahwa Islam itu al-murunah. Al-murunah itu artinya Islam itu datang dengan fleksibel, artinya kelenturannya. Sehingga Islam itu mampu menjawab dan bertindak persoalan zaman yang ada yang betul dan sangat namanya. Mungkin sekian pembelajaran termana dari Bapak tentang materi kita hari ini, dan kemudian untuk materi hari esok atau di pekan depan yaitu tentang sumber hukum Islam yang muhtaram. Baik, anak-anak sekalian, berakhir sudah pembelajaran kita. Marilah kita tutup acara ini untuk mendapatkan barokah dari Allah.